di mana dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut penyidik mengamankan barang bukti sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, uang dan juga perhiasan. Kawan-kawan jurnalis, kami akan menyampaikan beberapa update perkembangan penanganan perkara di KPK. Yang pertama berkaitan dengan lanjutan penyidikan perkara di Sukoharjo, yaitu berkaitan dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Saudara ETS berkaitan dengan pemerasan upah pungut atau UP di BPKAD dan juga setoran rutin dari para perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sukoharjo, di mana praktik itu diduga merupakan estafet dari Bupati sebelumnya dan pasca KPK menetapkan para pihak sebagai tersangka. Kemudian dalam 2 hari terakhir penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pertama, hari kemarin penyidik mendatangi 6 lokasi untuk dilakukan kegiatan penggeledahan. Yang pertama di rumah dinas Bupati, kantor Bupati, kemudian kantor dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan juga kantor Dinas Kesehatan. Di mana dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut penyidik mengamankan barang bukti sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, uang dan juga perhiasan. Untuk detail nominalnya nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kemudian hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan di 3 titik. Yang pertama di kantor Dinas Pendidikan, kemudian di kantor DPKAD dan juga di kantor Kesbangpol. Artinya ada kebutuhan penyidik untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses pengungkapan perkara ini sehingga menjadi lebih terang. Karena memang praktik yang dilakukan oleh Bupati adalah permintaan setoran rutin dari para OPD, dari para dinas yang kemudian dikumpulkan secara triwulan kepada pihak-pihak yang menjadi hub atau orang kepercayaan dari Bupati ETS. Selain itu juga praktik pemerasan dilakukan oleh Bupati di lingkungan BPKAD dengan menggunakan alat perasnya yaitu SK Bupati berkaitan dengan besaran UP dan juga pihak-pihak BPKAD yang mendapatkan UP atau upah pungut. Jadi di BPKAD sebagai dinas yang ditugaskan untuk mengelola berkaitan dengan pendapatan asli daerah, itu ada insentif secara khusus yang diberikan oleh Pemda dan SK-nya ditandatangani oleh Bupati. Nah, Bupati menggunakan SK itu sebagai instrumen untuk memaksa, untuk meminta kepada pegawai-pegawai di BPKAD yang mendapatkan insentif tambahan. Ya, jadi dengan adanya penghasilan tambahan yang diterima oleh para pegawai di BPKAD ini, kemudian sebagian diminta oleh Bupati. Artinya insentif atau tambahan gaji yang diterima oleh para pegawai di BPKAD ini menjadi tidak 100%. Dan ini berlangsung sudah sangat lama dari era sebelumnya. Artinya dengan peristiwa tertangkap tangan ini kita juga kemudian mencegah tindak pemerasan ini tidak terus berlanjut. Karena kalau kita melihat masa periode dari Bupati ini periode yang kedua dan diduga sudah dilakukan sejak awal periode pertama karena memang melanjutkan kepemimpinan Bupati sebelumnya yang juga diduga melakukan tindak pemerasan di BPKAD ataupun di sejumlah perangkat daerah. Ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Suriah, sebuah kafe di pusat kota Damaskus berubah menjadi lokasi maut setelah bom meledak di tengah keramaian. 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Suasana tenang di pusat kota Damaskus mendadak berubah menjadi kepanikan. Sebuah bom meledak di dalam sebuah kafe di kawasan Al-Hijaz pada Kamis waktu setempat. Rekaman dari lokasi menunjukkan bercak darah, puing-puing yang berserakan, serta warga dan petugas keamanan yang berupaya menangani korban di tengah kekacauan.
Ledakan mengakibatkan 5 orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Pasca ledakan, aparat keamanan langsung menutup seluruh area kejadian dan memulai penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif serangan. Hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut. Waduh, VO lagi. Meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. ساخت نیرو دریایی سپاس بالای 1000 کیلومتر برد داره. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance ucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran. So this wing just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ya Hussein. Ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka juga berdoa bersama dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Oke. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke pemukiman warga Palestina di Yerusalem Timur. Ia menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? היא מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית, אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים את הבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang AS untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran ancam akan menyerang AS jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. Coalition warship
58 on channel 16, over. IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut AS untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut AS terpaksa mendaratkan helikopter dan meninggalkan Teluk Persia. Namun, AS membantah adanya konfrontasi tersebut. Sementara itu, di tengah sorotan masyarakat dunia, Iran menegaskan tidak akan mundur dari Selat Hormuz. Kapal-kapal bisa lintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan. هیچ اتفاقی هم خلاف اون از بعد از اون شب دیگه تا الان هیچ ممانعتی برای این کار انجام نشد. ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم.